Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilan Durensavalo dengan NIM 2301060007, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani. Filosofia terdiri dari kata fil, artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Yang berikut filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Socrates. Filsafat merupakan bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kedua, menurut Plato. Filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Landasan filosofi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Landasan ontologis. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani, onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang teori yang membicarakan. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Contoh konkret dari landasan ontologis Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menggambarkan keragaman bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam semangat gotong royong. Semboyan ini menunjukkan bahwa Indonesia menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik sebagai kekayaan bangsa yang tidak menghalangi persatuan nasional. Contoh lainnya lagi adalah kerukunan antar umat beragama, yaitu sikap saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu syarat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Kerukunan antar umat beragama juga merupakan wujud dari pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui keberagaman, keyakinan, dan kepercayaan di Indonesia. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang memiliki arti pikiran atau teori. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Contoh konkret dari landasan epistemologis
Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini merupakan hasil dari perlindungan dan pengalaman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah. Nilai-nilai luhur ini juga merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikut, landasan aksiologis. Istilah aksiologis yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, baik nilai moral, estetik, religius, maupun politik. Secara aksiologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem nilai. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem nilai. Sebagai suatu paham aksiologis, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia harus sesuai dengan kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mencapai suatu tingkatan kebahagiaan yang mutlak dalam hidup manusia. Contoh konkret dari landasan aksiologis Pancasila adalah penegakan hak asasi manusia, yaitu suatu upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia yang melekat pada diri setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, gender, atau status sosial. Penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu syarat untuk menjaga martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Contoh lainnya adalah pemberantasan korupsi, yaitu suatu upaya untuk memberantaskan tindakan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu syarat untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah yang bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi juga merupakan wujud dari pengalaman sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian saja hasil presentasi dari saya. Terima kasih.